Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP Marwarar Sirait menyinggung pemilih Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo saat Pilpres 2024. Momen tersebut terjadi saat dirinya membahas program 3 juta rumah untuk rakyat di rapat kerja Komite 2 DPD RI di Jakarta pada Senin 9 Desember 2024. Dalam rapat tersebut, ARA meminta tambahan anggaran untuk program utama Kementerian PKP, yakni 3 juta rumah untuk rakyat. Ia menekankan program tersebut beresiko gagal jika tidak ada kesepakatan penambahan anggaran. ARA juga meminta agar program tersebut nantinya dapat berjalan dengan merata dan tepat sasaran. Menteri PKP tersebut lantas bercanda sembari memberi contoh Presiden Prabowo yang memberi bantuan tanpa memandang latar belakang pendukungnya. Celetukan tersebut sontak memancing gelak tawa para anggota DPD. Mungkin satu-satunya kementerian yang terbuka bicaranya mungkin ya kita. Kenapa? Ya saya sama Pak Fahri ini ada 4 hari di Akmil. Jelas nomor 1 itu negara yang bisa memberantas korupsi adalah namanya Denmark. Jelaskan kenapa keterbukaan informasi. Jadi ya rapat-rapat terbuka aja gitu. Kalau dulu nggak boleh bawa handphone Pak. Kalau saya mau foto, mau video, mau apa silakan aja. Kalau kita benar, kenapa mesti takut? Nah, jadi perubahan-perubahan ini juga kita lakukan gitu loh. Kita lakukan bukan tapi ya pasti ada yang suka, ada yang nggak suka. Itu biasa aja gitu. Bagi saya, ya buat apa presiden kita ngajarin kayak gitu, kita nggak kerjain gitu. Presiden kita sudah suruh efisiensi, kita nggak efisien. Jadi apa gunanya gitu kita diajarin. Jadi teman-teman, eh, ya begitulah. Kita apa adanya, ya. Kita nggak tahu nanti Januari, Februari ada APBN perubahan apa tidak. Bisa iya, bisa tidak. Siapa yang tahu? Kalaupun ada, apakah ada tambahan? Bisa iya, bisa tidak. Jangan-jangan bisa aja dikurangin lagi kan gitu. Kita juga tidak tahu. Memangnya tergantung sama saya kan enggak. Tapi apakah dengan apa yang ada terus kita mau menyerah? Kan tidak. Jadi saya tidak mau memberikan harapan. Makanya kata-kata usulan tambahan. Kalau itu ada. Karena saya sudah tahu sebelum datang ke sini kita cukup lama lah jadi politisi. Kalau baru ketemu, baru tahu itu menurut saya biasa-biasa aja. Sebelum ketemu pun saya sudah tahu apa pikiran saudara-saudara dan harapan saudara-saudara. Ya kan? Jadi saya sudah tahu, makanya saya sampaikan ini gitu. Sebelum ketemu pun saya sudah tahu apa pikiran karena kita sama-sama pernah menjadi politisi yang bukan ditunjuk tetapi dipilih gitu. Jadi saya mengerti bagaimana dipilih itu tentu yang memilih punya harapan, punya aspirasi. Dan itu manusiawi sekali, punya harapan, punya aspirasi kan gitu. Nah, tinggal kita bikin koridornya, aturannya kan. Bagaimana uang kita sudah tinggal sedikit, pas-pasan, jangan lagi tidak tepat sasaran. Jangan sampai nanti tidak digunakan dengan benar. Nah, itu mari kita sama-sama jaga. Supaya mekanisme ini juga bisa bisa berjalan. Ya, jangan tepat sasaran. Jangan hanya dikasih sama pendukungnya. Jangan dikasih sama yang memilih aja. Karena saudara dan pada saat saya juga menjadi anggota DPR, tentu tidak hanya menjadi wakil dari pemilihnya, tapi menjadi wakil daripada semua rakyat yang ada di daerah itu. Kan itu persoalannya kan. Kalau semua orang hanya kasih sama pemilihnya aja, nanti kita ya berhenti jadi ini kan, jadi anggota daripada ya yang mewakili pemilih aja kan gitu. Kan dia harus menjadi satu provinsi kan begitu, satu daerah pemilihan. Saya rasa itu sifat-sifat itu saya yakin Bapak-bapak, Ibu pasti milikilah sebagai seorang negarawan. Ada soal kontestasi, tetapi sesudah terpilih dia menjadi negarawan, menjadi apa bapak dan ibu dari suatu daerah itu, dari pemilihan itu keseluruhan, tanpa membedakan apakah yang mendukung ataukah yang tidak. Kan gitu. Sama kayak saya, kita juga kementerian nggak bisa kita hanya kasih sama pendukungnya Prabowo aja kan nggak boleh. Pendukungnya Anies, pendukungnya Ganjar pun bisa kita kasih kan gitu. Ya itu menurut saya harus begitu gitu. Ya, ya nggak bisa, wah ini karena dulu pemilihnya Anies nggak dikasih, pemilihnya Ganjar, nggak boleh begitu ya. Itu menurut saya kita harus begitu gitu. Jadi setuju kan begitu kan? Setuju. Ya, saya rasa kita harus harus sampai ke titik itulah. Saya rasa itu silakan Pak Fahri. Silakan Pak Mamen, silakan. Ya, terima kasih. Eh, terkait dengan beberapa kerjasama
luar negeri, memang sewaktu kita menyampaikan gagasan awal dari rencana membangun 3 juta rumah, kita mulai dengan mengatakan bahwa ini adalah ikhtiar untuk memberantas kemiskinan. Tadi ada yang mengatakan membangun peradaban, sebab memang semuanya dimulai dari rumah, bermula dari rumah. Kalau ada rumah, ada tempat belajar. Kalau ada rumah, ada tempat belajar kebersihan. Kalau ada rumah, makan teratur. Stunting bisa kita atasi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.